Sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan progres sistem yang saya bangun dalam penelitian tugas akhir saya dengan judul Pembangunan Freelancing Marketplace dengan sistem smart contract berbasis teknologi blockchain. Masalah yang diangkat dari penelitian saya ada 4, yaitu freelancing marketplace konvensional menurunkan tingkat kepercayaan antara project owner dan freelancer. Yang kedua, rentannya penipuan, yaitu penolakan pembayaran dan klaim palsu atas aset. Yang ketiga, freelancing konvensional mematok biaya komisi yang cukup besar untuk per transaksinya. Jadi bukan untuk per projectnya, jadi bukan untuk per transaksinya. Yang keempat yaitu kurangnya sistem yang transparan sehingga membutuhkan akses utama terdistribusi untuk verifikasi. Tujuan penelitian tugas akhir saya ini yaitu meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak, mengurangi penipuan tersebut, seperti penolakan transaksi pembayaran, mengurangi adanya biaya admin, dan digantikan dengan biaya kos pemakaian gas limit untuk setiap transaksi, serta menerapkan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan setiap pengguna memiliki hak akses penuh untuk memverifikasi setiap transaksinya. Di sini ada arsitektur sistemnya. Jadi ada 2 entitas, yaitu project owner dan freelancer. Di sini bisa kita lihat bahwa smart contract dan Ethereum bergantung dengan wallet MetaMask, sehingga setiap transaksi dan setiap fungsi yang dipanggil ke dalam blockchain akan terintegrasi dengan MetaMask. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke sistem aplikasinya berbasis website. Di sini ada halaman home dan 2 tombol register dan login. Register. Ketika data kosong dan tidak diisi, maka sistem akan memvalidasi bahwa data harus diisi, terutama pada email. Dan ketika diisi, ketika sudah diisi, maka validasi akan mengeluarkan pesan yaitu berhasil registrasi. Setelah meregistrasi, maka masuk ke halaman login. Halaman login. User. Nah, ketika ada salah satu field yang tidak cocok, maka sistem akan memvalidasi mengeluarkan pesan, yaitu username atau password belum diisi. Ketika alamat email telah ditemukan, namun password tidak cocok, sistem akan memvalidasi bahwa pengguna tidak terdaftar. Ketika kita memasukkan password dengan benar, maka sistem bisa masuk ke halaman utama, yaitu halaman cari project. Di sini sudah ada 4 project yang pernah dibuat oleh user. Masuk ke menu buat project. Pada halaman buat project, kita akan membuat sebuah project yang berisikan beberapa form, judul, deskripsi, estimasi waktu, budget, kategori pekerjaan, dan level pengalaman. Judul project akan kita masukkan.
Estimasi waktu yang diberikan bisa berupa huruf atau string. Budget yang bisa kita berikan yaitu berupa angka. Kategori pekerjaan translation, level pengalaman, beginner. Setelah disubmit, maka sistem akan menampilkan suatu pesan validasi, yaitu data berhasil diposting, dan memunculkan juga pop-up MetaMask untuk menyimpan data pada jaringan Ethereum. Kita masuk halaman pencarian project, maka mentranslate bahasa Indonesia ke Perancis telah muncul. Dan kita bisa ganti akun terlebih dahulu. Itu kita bisa masuk ke akun pekerja freelance-nya. Sebelum masuk, ada baiknya kita ganti dulu alamat wallet dari address akun pekerja freelance-nya. Dengan berganti ke pekerja. Kita bisa melakukan register ulang. Passwordnya kita samakan saja 123456. Oh, email sudah terpakai. testing.com. Yap, email belum terpakai maka akan disimpan ke database. Halaman harus di-reload terlebih dahulu agar Web3-nya bisa terinjek ke halaman website. Serta menampilkan data pada smart contract Ethereum blockchain. Nah, di sini sudah menampilkan data dan alamat wallet sudah berubah. Menjadi pekerja 0 kali 7 sama. Kita pilih mentranslate bahasa Indonesia ke Perancis yang tadi owner pertama yang buat. Di sini kita bisa menambahkan komentar, namun komentar belum bisa ditampilkan. Tambahkan saja. Komentar berhasil ditambah, namun belum bisa ditampilkan. Di sini sudah ada beberapa penawaran yang dari freelancer untuk ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Sudah ada 8. Berikan penawaran Anda, berhasil menawar, namun belum disimpan ke dalam smart contract. Data penawaran, data project akan disimpan ke smart contract ketika kita telah mengkonfirmasi jendela MetaMask. Ya. Setelah pekerja telah melakukan penawaran, maka kita ganti lagi ke akun owner. Jadi website harus di-reload agar data penawaran yang telah kita posting ke smart contract bisa ambil. Nah, ini penawaran kita dengan wallet address kita sendiri 0x076C. Sama. Berikutnya kita akan login kembali ke
akun owner yang pertama. Kita mengecek project yang telah kita buat tadi, bahasa Indonesia ke Perancis, dan kita pilih alamat address yang terakhir tadi, kerja. Konfirmasi dengan pilihan. Di sini sistem akan mengenerate tanggal berakhirnya kontrak secara otomatis. Tanggal berakhirnya tidak bisa kurang dari tanggal sekarang. Kita pilih tanggal 26 saja. Dan waktunya 05.03 PM. Oh. Halaman website harus kembali di reload agar bisa terintegrasi dengan jaringan Ethereum Smart Contract-nya menggunakan MetaMask. Kita pilih lagi 1304. Benar. Ternyata alamat walletnya belum diganti. Diganti terlebih dahulu ke owner. Di sini ada interaksi kontrak untuk membuat smart contract digital berbasis Ethereum blockchain. Form deposit untuk mentransfer Ethereum dari wallet ke smart contract. Pop-up jendela MetaMask akan muncul untuk melakukan konfirmasi lagi untuk mengintegrasikan dengan Web3.js di smart contract. Di sini ada form konfirmasi kontrak perjanjian yang akan diberikan kepada freelancer dan menampilkan tanggal berakhirnya kontrak. Saja. Masuk ke akun pekerja. Jika kita menggunakan akun alamat wallet yang sama, maka akan melakukan validasi error untuk mengganti akun. Nah, Anda bukan pekerja, ganti alamat wallet ke pekerja. Telah di sharing tadi. Ganti ke alamat akun pekerja. Sudah terintegrasi. Maka konfirmasi setelah melakukan konfirmasi, maka halaman on progress akan muncul sampai waktu yang ditentukan. Ketika sudah melewati waktu yang ditentukan, sekarang jam 17.04, maka pekerja dapat mengkonfirmasi bahwa pekerjaannya telah selesai. Di sini ada halaman upload dan pembayaran. Berkas hasil kerja dari freelancer atau pekerja akan diupload ke IPFS Interplanetary File System. Sebagai contoh upload. Ketika sudah menekan upload tadi,
Maka jendela konfirmasi MetaMask akan muncul untuk menyimpan konten address dari file berkas yang telah kita kirim dan disimpan ke IPFS tadi. Kita klik konfirmasi, maka akan muncul alamat URL. Di sini pekerja setelah melakukan upload file berkas hasil kerja sudah bisa mencairkan dananya atau melakukan withdraw. Kita lakukan withdraw saja. Lumayan lama. Nah, dana yang tadinya 66 Ethereum telah bertambah menjadi 71 Ethereum, bertambah 5 yang telah didepositkan tadi sama owner. Klik URL yang telah di-share, maka akan redirect ke halaman baru untuk menerima hasil dan download hasil kerja dari freelancer tadi. Nah, sini kita ganti terlebih dahulu alamat walletnya ke owner. Dan file dapat disimpan ke memori lokal dalam bentuk RAR. Setelah semua transaksi dan semua keperluan telah selesai, maka owner dapat mengkonfirmasi bahwa kontrak dan pekerjaan dari perjanjian antara owner tersebut dengan freelancer telah selesai. Muncul dan kontrak telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.